Ini tahun 2023 ini adalah tahunnya kelinci gitu Tahun kan? kelinci. Apakah ini serta-merta pokoknya yang semua perkelincian masih hoki? Enggak juga. Enggak. Untuk show kelinci, aku mau ngomongin ini dulu. Untuk show-show yang muncul di tahun 2023 dulu kali ya. Artinya empat ini bisa jadi rising star lah ya di tahun ini. Betul. Oke. Apa yang terlihat dari 4 show ini memang peruntungannya atau hoki tuh di tahun ini apa? Apapun yang dikerjakan ketika show show yang tadi itu melakukan pekerjaan yang baik dan melakukan banyak karma baik yang aku bilang tadi itu makin lama makin mujur gitu. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Hai, ketemu lagi di Kamar Rosi. Kali ini saya ingin ngobrol dengan seseorang karena kaitannya dengan Tahun Baru Cina atau Hari Raya Imlek. Biasanya kalau mau Imlek masukin Tahun Baru itu pasti banyak yang pengen tahu. Tahun ini, tahun 2023 itu katanya tahun Sio kelinci. Nah, pasti banyak yang ingin tahu kalau gue sionya tikus atau yang sionya macan, mana yang paling beruntung. Dan buat yang ya ada challenge atau tantangan tersendiri apa saja yang harus dilakukan dan dihindari. Apa kabar Roy? Baik, kabar baik Mbak Rasa. Kamu katanya Roy waktu itu sebenarnya sekarang you look so good. Sempet sakit ya? Sempet sakit kemarin di bulan Februari tahun 2022. Hanya saja kan sakit itu kan memang harus butuh pengobatan terus ya. Jadi benar-benar diobatin banget dan minum obat seumur hidup sih. Jadi Apa kata dokter apa Roy? kardiomiopati itu adalah sejenis pembengkakan jantung dan pembuluh darah jantung agak tersumbat. Jadi ketika divonis seperti itu, ya udah, aku jalanin pola hidup sehat. Jadi agak lebih mendingan sekarang gitu jadinya. Terus benar nggak sempat divonis dokter katanya? Betul. Divonis apa? Divonis aku tuh cuma 2 tahun. Tapi aku, itu kan kata dokter ya. Cuma sebenarnya. 2 tahun? Cuma 2 tahun. Cuma menurut aku, itu kan kata dokter ya. Yang nentuin umur dan segala macam kan sebenarnya yang di atas kan. Jadi ya aku berusaha untuk minum obat-obatan herbal sekarang, jus-jusan, kembali ke alam seperti itu. Hidup sehat. Hidup sehat, nggak minuman yang bersoda seperti itu. Oh, tapi keren loh. Turun berapa kilo? Dari 68 jadi 57 sekarang. Oh, good. You're in a good shape. Iya sih, ada oke-nya juga, turun juga sih berat badan. Waktu divonis sama dokter bahwa kan dibilang hanya 2 tahun lagi nih umurmu gitu ya. How did you feel about that? Sedih sih, pasti kan ya aku ngerasa aku baik-baik aja gitu ya. Kayak disamber geledek di siang-siang aja gitu, kayak divonis seperti itu. Jadi kan tapi aku tetap nanya dokter, Dokter yang sama? Dokter berbeda dokter. Oke. Aku ngecek sampai 4 dokter yang berbeda gitu. Mereka punya Kenapa lu opini yang bete sama berbeda. dokter yang bilang vonis 2 tahun deh? Ya asli, Bete banget asli. gue. Bener. Iya, gue Gue bete. pernah tuh mengalami gitu ya? dokter yang kayak gitu, abis itu nggak mau lagi ke dokter Awal kayak lagi gitu. ya. Bener-bener. Nggak bener deh kalau dokter tuh udah Iya, langsung ikut nahan-nahanin udah gitu ngomong langsung ke pasiennya lagi Iya, kan, iya, itu bluntly dengan bikin secara aku, apa kayak langsung bilang oke umur lu 2 tahun, lu pikir lu siapa? Bener, kayak gitu. Jadi itu bikin aku kayak shock dan mencari untuk opsi-opsi berikutnya seperti itu. Jadi nggak ke dokter tuh lagi, Nggak terus ke dokter itu lagi. Terus Cari apa kata dokter lain. Ya, apa kata dokter lain? Kata dokter lain ada yang bilang gini, bisa panjang tapi harus minum obat seumur hidup seperti itu. Tapi aku lebih baik sih sekarang. Nggak makin lama nggak makin terpuruk, tapi aku ngerasa kembali ke jus-jusan, herbal, Chinese medicine itu lebih fresh lagi sekarang aku. Dan hati yang gembira adalah obat. Oh iya bener. So Itu bener banget sih. ya, kalau kamu bisa terus happy, nggak usah mikirin, tapi juga tetap menjalani dengan hidup sehat, you'll be fine. Iya, itu sih. Itu penting banget sih. Itu bener. So, lu tuh gue undang sini, Iya. ya, karena kan mau Imlek. Nah, so Roy, kamu apa tradisi Imleknya? Tradisi Imlek biasanya gini, aku punya altar kan di rumah, sebuah tempat sembayangan gitu, bersih-bersih gitu, terus udah gitu nyapu-nyapu, lap-lap. Karena kalau di tradisi Imlek itu nggak boleh nyapu dan nggak boleh cuci-cuci dalam waktu Imlek itu. Oke. Karena katanya mitosnya adalah kita mencuci uang dan menghilangkan rezeki pada hari itu seperti itu. Jadi hari itu hanya untuk festif, maksudnya makan, Makan, berdoa, berkumpul bergembira. bersama keluarga. kayak Oke. gitu.
Jadi untuk ngelakuin bersih-bersihnya itu yang hari sebelumnya. Sebelumnya. Hama nggak potong rambut juga hari Potong sebelumnya. rambut hari sebelumnya. Itu yang disebut dengan bersih-bersih ya, nyapu, bersih. potong rambut. Jadi semua yang jelek dibuang. Semua gitu. jelek-jelek dibuang, berharap tahun yang baru itu adalah tahun yang membawa kebaikan. Jadi kayak tradisinya juga gini, baru sih kayak kita pakai baju merah, gitu. Jadi warna-warna merah, nuansa merah, katanya kalau merah itu warna hoki gitu. Iya, Seperti itu. kan warna merah 100 ribuan di rupiah, paling banyak, paling Iya. kalau kita Oh iya, dapat benar, warna benar. merah paling hoki. Harusnya kita ada planning untuk mengganti warna rambut mungkin ke warna merah gitu? Enggak, Nggak mungkin ya? enggak, merah sih aku kalau ke rambut kayaknya enggak Nggak ya, cocok. paling ungu aja ya. Ungu or sometimes pink. Pink ya. Belum pernah nyoba sih, tapi kayaknya itu agak terlalu ekstrim sih. Nah, bagus ungu juga sih sama pink sebenarnya. Kenapa? Kalau menurut kamu aku ganti merah akan lebih hoki atau enggak? Enggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Cuma nuansa Kalau lu baru. bilang ini warna merah akan lebih hoki, gue merahin nih sekarang nih. Bener-bener gue merahin. Enggak sih, gak ada hubungan sih. Cuma masuk nuansa baru, suasana baru gitu sih. Mungkin ya, kalau nggak usah merah ya, mungkin kalau merah ngejreng kayak megaloman, jadi Ntar kayak warna ini, pink pesulap aja. merah. Oh iya, jangan ya. Jangan. Aku emang suka ungu sih. Ungu, ya ungu bagus juga sih Karena sebenarnya. menurutku itu adalah warna tertinggi. Oh iya, ungu ya. Kan, bener kan? Warna Warna indigo. ungu, indigo ya. Nila itu warna ungu. Gitu. Nah, pengen banyak yang tahu soal peruntungan persioan. Persioan, 12 Lu sio. sio apa? Gue sio kelinci baru sih. Oke, berarti tahun lu dong ini. Aku sio kelinci tahun ini ya oke sih sebenarnya. Tapi kelinci apa? Kan tahun Kelinci ini api. Kalau Kalau ini ini tahun kelinci air. Apa sih bedanya kelinci api, kelinci air? Jadi bedanya gini, setiap manusia itu terlahir dengan sio yang berbeda-beda. Dari unsur yang berbeda-beda. Nah itu yang mencetuskan berbagai macam sio tapi bisa berbeda-beda nasib dan peruntungan mereka seperti itu. Jadi nggak bisa bilang sio kelinci akan bagus memang enggak kan, yang banyak sio kelinci kan banyak banget orang. Jadi ya itu ada kelinci air, kelinci api, kelinci tanah, kelinci logam dan kelinci emas seperti itu kan. So, ya beda ini tahun 2023 ini adalah tahunnya kelinci gitu Tahunnya kan? kelinci, Apakah ini serta-merta pokoknya yang semua perkelincian pasti hoki? Enggak juga. Enggak. Tergantung. Kalau aku sih lebih percaya gini ya. Aku percaya show zodiak Chinese gitu. Cuma kita yang membawa diri itu ketika kita berbuat baik banyak, berbuat karena baik banyak. Jadi yang diramal misalnya kelinci jelek nih, gak semua kelinci akan jelek gitu. Karena kita membawa perbuatan baik kan sebenarnya. Apa yang kita lakukan baik itu kan pasti akan berbuah jadi baik. Jadi nasib orang yang sama-sama show kelinci tentu pasti berbeda-beda seperti itu. Tergantung dari amal perbuatan mereka, selalu berbuat baik atau tidak. Itu kan jadi mempengaruhi nasib dan karma mereka. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting sih. Jadi jangan fokus pada yang jeleknya Yang sebenarnya. jeleknya. Betul banget Mbak Rosi. Karena sebenarnya kita fokusnya apa perbuatan baik, apa yang kita tanam, supaya itulah yang kita tuai, supaya betul kita banget. punya karma yang baik. Betul, itu benar banget. Tapi kalau kita ngomongin show bisa dong. Bisa. Mulai Aku dari buat catatan loh ini. Oke, mulai dari mana dulu? Oke, Yuk. mulai dari mana dulu ya? Untuk show kelinci, aku mau ngomongin ini dulu. Untuk show-show yang mujur di tahun 2023 dulu kali ya. Itu ada show kambing, show kelinci, show babi, ya itu dia. 4 show itu, show kelinci, Yang muncul? show babi, Sorry, show maksudnya kambing. muncul apa? Yang ini, yang mujur dalam Oh, yang turun-temurun. mujur. Kelinci, Kelinci, kambing, Babi. satu lagi aku lupa, itu kerbau seperti itu. Kerbau. Jadi, tapi aku pesen nggak ada tikus. Enggak lah, nggak mungkin. Oke, terus. Oke aja tikus juga aman Oke. kok. Ya itu sih yang jelek. Artinya 4 ini bisa jadi rising star lah ya di tahun ini. Betul. Oke. Apa? Kenapa? Karena mereka itu sinergi dengan sio kelinci seperti itu. Jadi di tahun kelinci,
show-show yang itu ya mereka itu matching gitu di tahun 2023 seperti itu. Babi, kambing, kelinci, kerbau seperti itu. Tapi yang lain-lain itu bukan berarti jelek ya, biasa-biasa aja gitu, normal-normal aja seperti itu. Apa yang terlihat dari 4 show ini yang memang peruntungannya atau hoki tuh di tahun ini apa? Apapun itu, apapun yang dikerjakan ketika keempat show yang tadi itu melakukan pekerjaan yang baik dan melakukan banyak karma baik yang aku bilang tadi itu makin lama makin mujur gitu. Tapi yang aku ramal tadi show-nya bagus, tapi dia tidak menanam kebaikan ataupun melakukan perbuatan baik. Ya dibilang mujur pastinya juga bisa bernasib sial kan sebenarnya. Kan kita logikanya seperti itu. Seperti itu sih sebenarnya. Cara kerja berpikirnya. Jadi bukan berarti oh ini tahunnya dia tapi terus kalau mau bikin yang jelek-jelek juga mujur. Enggak ya? Ya lu jelek ya pasti akan ada karma yang jelek juga ya. Makanya apapun show-nya, kita berbuat baik, itu pasti mujur lah. Itu aja sih sebenarnya. Nah, udah 4 lagi, terus apa lagi? Show apa yang bisa kamu baca? Yang show yang kurang oke, itu ada ular, ayam, tunggu aku hitung ya. Ular, ayam, ya, ular, ayam, dan monyet. monyet. Ular, ayam, dan monyet. Tapi balik lagi ya kalau sih maksudnya. Kenapa? Why? Lagi turun aja, nggak jadi rising star. Tapi tetap aku bilang lagi, balik lagi. Semua itu tergantung amal perbuatan mereka gitu. Apapun show yang dibilang jelek, tapi dia melakukan banyak donasi, kegiatan sosial itu semua pasti akan jadi bagus kan. Yang tadi ramalnya jelek gitu. Nah, biasanya kan gini. Biasanya itu karena saya banyak teman Chinese ya. Lagi ciong nih gitu kan, lagi ciong. Nah, supaya nggak ciong tuh ngapain gitu loh. Nah, itu balik lagi. Aku tuh bukan ciong ya, ciong. Ciong. Beda. Ciong itu kita harus, wah ini lagi ciong nih. Kita jangan spekulasi dulu, jangan melakukan strategi bisnis yang serem-serem dulu. Udah gitu kalau lagi ciong, kita banyak melakukan amal-amal di panti asuhan, panti jompo kayak gitu-gitu. Nanti ciong-ciong di tahun itu akan luntur gitu sebenarnya. Jadi ya itu tadi balik lagi kan sistemnya seperti itu. Tapi memang maksudnya bukan tahunnya apa aja tadi? Monyet, apa lagi? Sampai lupa. Monyet, ular, ayam. Artinya mungkin jangan terlalu agresif untuk sebuah strategi, spekulasi yang berlebihan, action, ya. Banyak berdonasi, banyak kegiatan sosial berdonasi, perbanyak amal, ibadah gitu. Terus apa lagi? Yuk. Hal-hal yang harus dihindari ketika kita lagi ciong itu adalah kayak itu tadi, jangan melakukan banyak strategi yang spekulasi yang buruk-buruk, sesuatu yang besar yang mengundang kayak gambling gitu kan. Ya itu tadi ciong, kita harus ngelakuin banyak perbuatan baik. Ya paling itu aja sih sebenarnya. Next show yang lain kan tadi yang hoki, terus yang mungkin aja. Challenging, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ada tikus, ada macan, apalagi kuda, macan itu biasa-biasa aja sebenarnya. Kambing oke tadi. Kalau kambing oke ya. Tadi oke. Ya, seperti itu. Biasa-biasa tuh artinya gini, nggak jelek, nggak bagus gitu. Biasa aja gitu. Kalau tikus karena ini punya konflik kepentingan penanya. Show tikus ya, ini aku bacain ya. Aku selalu nyatet catatan di akhir tahun gitu. Jadi aku selalu ngeluarin catatan. Tahun yang sangat baik, jangan gegabah dalam mengambil keputusan, dan usaha harus dipikirkan dengan matang. Show tikus itu akan terus berjalan dengan baik dan harus berbuat baik. Ya ini show tikus memang biasa aja sih sebenarnya. Nggak ada yang terlalu menonjol seperti itu sih. So-so lah gitu kira-kira ya. ya. Biasa aja. Mau gambling oke, nggak gambling juga biasa kayak biasa aja. Kalau misalnya yuk bacain aku ini lewat tarot bisa nggak? Bisa dong. Kita cobain. Ini buat ini atau karena bisa lewat show-nya? Kalau ini itu lebih kayak personal gitu. Jadi enggak melalui lewat show seperti itu. Jadi ini tuh lebih kayak in general gitu sih. Kocokin. Try me. Try me. Harus sih kocokin.
Tapi kita nanya apa dulu nih? Sesuatu yang ya biasa-biasa aja ya. Ya, kerjaan juga boleh, nggak Kerjaan apa-apa. juga. Baik, aku lihat ya. Untuk kerjaan. Baiklah, kita lihat untuk kerjaan. Aman-aman aja. Oke. The Magician ini arti yang sangat bagus sekali sebenarnya. Gitu. Nggak ada sesuatu yang buruk. Tidak ada yang menggoncang. Tidak ada musuh dalam selimut. Jadi lebih lancar aja. Tuh yang mau jatuhin atau apa gitu nggak ada semua. Udah menghilang. Amin. Oke. Oh iya. Nanti Nanti ya. behind the scene. Oh gitu. Terus Semuanya oke, nggak ada masalah untuk Terus? Mbak Rosi. apa lagi yuk? Apa dong? Apa? Kita nanya kesehatan. Oh, kesehatan, yes. Kesehatan tuh penting loh. Tahun 2023 tuh beneran kita harus karena cuaca di 2023 itu bener-bener kayak big ekstrim gitu. Kita harus bener-bener jaga banget sih. Gitu nggak ada sakit berat, cuma nggak ada virus dan segala macam. Cuma memang harus lebih ekstra hati-hati. Aku kocok ya. Nanti kalau Rosi bilang stop gitu. Ya. Stop. Oke, baik. Kita lihat. Kesehatan aman. Ini kasih lihat gambarnya yuk. Baik. Tuh. Kesehatan masih oke. Dan ini tuh lebih ke arah kayak apa ya? Sakit-sakit yang biasa aja gitu. Kayak flu. Pening-pening pala. Iya, gitu-gitu. Karena Biasa-biasa anak-anak aja. Kompas TV mungkin kesel. gitu ya. Oh, amin. Nggak ada cancer, nggak ada. Amin, Nggak amin ada ya begitu-gitu, Tuhan. nggak ada. Amin, 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 amin. Masih aman. Oke, keuangan. Ah iya itu dia. Apakah ada bonus? Kalau itu Kak Aminnya semua ya. Wow. Nggak tahu kenapa. Aku bukannya karena aku sayang sama kamu dan aku baik sama kamu ya. Jadi ramalannya bagus semua. Tapi beneran ini semuanya bagus gitu. Ini kayak rapi. Guys, gitu. kita dapat bonus guys. Yeay. Dan ini kartu yang sangat-sangat bagus kayak The Queen. Gitu. Money itu uang akan datang sendiri. Amin. Baiklah. Seru ya. Apalagi ya? Tapi aku boleh nanya, emang Apa? Mbak Rosi emang percaya gitu-gituan? Good question. Basically aku hanya ingin, maksudnya gini, kita dengar yang baik gitu. Kita dengar yang baik, kita aminkan, kita percaya. Karena aku selalu percaya pada good vibes. Good vibes ya. Iya. Sesuatu yang positif gitu. Iya. Kalaupun misalnya ada yang negatif, itu ya aku dalam hati aku bilang aku tolak. Iya. Aku tolak dan aku tolak gitu. Iya, benar. Tapi yang bagus tidak bikin aku GR, yang jelek nggak bikin aku down. Karena Biasa aja. at the end of the day persis seperti kamu kan, itu tergantung dari Perbuatan dalam hal usaha kita, perbuatan baik kita, kerja keras kita gitu. So aku gitu sih. Iya. Aman sih. Lagi. Apa tuh? Apa ya Her? Politik. Cari pusing. Nggak mau karir politik, gue nggak mau tuh. Buka aja semua orang di general. Siapa tahu? Buka channel. Kakak bilang artis buka jangan direm-rem. Bener. Nggak ada sesuatu yang buruk soalnya. Kalau aku ada sesuatu yang buruk, biasa tuh aku langsung celah. Lo kok kayak gitu, lo kayak gini ya, kayak gitu-gitu sih biasanya. Tuh Cuma orang nggak ada. baik men, semesta Iya. menjaga, selalu baik sama orang. Betul. Ini Ini yang paling aku suka, traveling sering nggak? Traveling, kita lihat ya. Aku ngerasa kartunya yang keluar bagus-bagus semua ya. Untuk traveling bisa, cuma ada sedikit kendala sih. Kendalanya uang, tiket mahal. Sedikit mahal ya. Ya ada sedikit kendala dikit aja, mungkin timingnya nggak pas kayak gitu. Oh ya nggak apa-apa, kalau nggak bisa traveling ya ke Bali aja lah. Terus jadi kalau misalnya orang kan selalu gini, Pak Jokowi ngasih kita warning, maksudnya bukan buat nakut-nakutin. Bu Sri Mulyani juga memberikan semacam alarm bahwa kita ini we are right on the track gitu, tapi tetap harus waspada. Ini kan kaitannya pada Indonesia keseluruhannya nih, yo. IMF sendiri bilang kan, waduh, hampir sepertiga negara di dunia itu akan mengalami krisis.
Indonesia ini harus dijaga gitu. Gimana ngeliat Indonesia di 2023 ini? Ada kecenderungan ke sana sih, cuma sampai parah-parah banget, nggak sampai segitunya juga gitu. Aku ngelihat ada kecenderungan ke arah sana memang. Cuma ya itu masih dalam batas-batas kayak masih bisa lewat lah, masih bisa lewat seperti itu. Everything's gonna be fine sih. Oh syukurlah. Jadi apa kita tetap waspada. Tetap waspada, tapi tetap berdoa juga, tetap usaha juga, jalanin aja, gitu. Atau juga separah-parahnya itu nggak semuanya juga kena dampak, gimana kayak gitu. Oh kamu tetap percaya Indonesia will be just fine ya? Iya, seperti itu. Aku tetap masih ngerasa, ya kan aku balik lagi kan, semua orang kan punya nasib yang berbeda-beda kan, seperti itu. Jadi ketika itu ada, imbas sedikit, tapi nggak berimbas secara personal satu persatu gitu kan. Kalau di 2023 ini sudah masuk tahun politik, 2024 sudah pemilu. Apa yang Roy bisa lihat dari situ? Aku merasakan sesuatu yang panas gitu. Panas. Ya, situasi yang panas, dan aku takut banget tentang isu kita agak sedikit terpecah gitu, ngerti gak sih? Kayak sesuatu yang ya kurang oke. Bakal separah, lebih parah dari 2019, mirip 2019, atau ya tidak separah 2019? Tidak separah sih. Tidak separah. Itu. Gitu. Karena kan sering sekali saya selalu bilang kan, dan banyak politisi juga, tokoh-tokoh politik, kita semua sepakat, aduh jangan deh mengulangi yang pernah ada betul-betul seperti apa ya, pecah gitu kan, dan residunya masih kita rasakan sampai sekarang. Iya, aku yakin semua akan berjalan dengan baik lah. Meskipun itu Tidak masih separah. ada ya? Meskipun itu masih ada seperti itu. Ya, kayak ada sedikit perpecahan, ada sedikit yang agak panas, seperti itu. Oke. Nah kalau kamu, kan Pak Jokowi bilang kan, kalau cari presiden itu lihat dia udah kerja karena beruban, wajah ada ubannya, wajahnya punya kerutan gitu. Kalau kamu bisa lihat nggak siapa kira-kira presiden? Enggak, aku nggak komenin. Nggak ada vision tentang itu. Oh nggak ada visionnya tentang belum itu ada ya? vision. Belum ada vision tentang itu. Nah kalau gitu 2023 menurut kamu apa investasi yang paling cuan buat kita semua? Atau buat Pak Sio-Sio yang ada? Sebenarnya aku akan mungkin bilangnya in general kali Oke. ya. Jadi beberapa itu lagi naik, ada yang lagi turun. Aku ngeliat kayak orang-orang yang ngelakuin usaha seperti online itu naik. Pariwisata juga lagi mau naik lagi. Kemudian juga aku lihat emas, logam seperti itu. Kemudian juga skincare itu lagi oke banget, dan seperti hal-hal seperti itu ini mulai agak sedikit naik lagi sih seperti itu. Beberapa yang kurang oke, aku masih belum lihat terlalu dalam. Cuma yang bagus-bagus yang kayak tadi. Skincare? Skincare juga, estetik klinik, kayak sesuatu yang berhubungan dengan beauty, klinik, kemudian juga pengobatan dalam kecantikan dan segala macam, itu lagi booming banget. Dan beberapa yang lain apa ya? Itu sih sebenarnya itu yang aku lihat dulu. Oke. Kalau kan biasanya kan pasti startup gitu. Tahun lalu itu seluruh startup bisa dibilang kan apa, mulai agak berjatuhan lah ya karena pengurangan karyawan. Menurut kamu sebenarnya 2023 startup tuh masih seksi, masih terus tumbuh atau gimana? Masih akan terus tumbuh, tapi dalam konteks yang menurut aku kayak ya seperti itu gitu, kayak ya udah jalan kayak seperti itu sih. Seperti zamannya aja gitu ya? Seperti zamannya, Oke. seperti layaknya, seperti itu. Oke. Terakhir dari kamu, kira-kira untuk tahun kelinci ini ada nggak pesan-pesan kamu? Oke, tahun 2023 ketika kita masuk nanti 21 Januari, 22 Januari itu situasi itu kan gini loh, aku pengen banget ya, mumpung kita lagi di sini aku ngobrol. Tahun 2023 itu kita jangan goyang dengan isu perpecahan. Itu akan ada isu-isu tentang
Jadi aku pengen kalian tuh bersatu padu memegang tangan kita tanpa memandang ras, usia, ras, agama, jenis kelamin, warna rambut dan segala macam itu untuk membeda-bedakan. Aku ngerasa ada isu perpecahan yang aku cium aromanya. Jadi mohon buat kalian, kita harus berpegangan tangan membantu orang lain tanpa memandang ras, agama, suku, warna kulit, warna rambut dan segala macam seperti itu. Karena rentan sekali tahun 2023 ya, akan gampang kayak retak gitu. Gitu. Makanya tahun yang sangat tidak bersahabat untuk alam semesta sebenarnya. Ketika alam semesta terjadi bencana pun di tahun 2023, kita harus bantu orang itu, bantu berdonasi mereka tanpa memandang agama mereka gitu. Itu yang aku harapkan gitu. Jadi kita benar-benar bersatu untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kita tanpa memandang ras itu. Itu yang aku sangat concern banget untuk tahun 2023. Takut banget deh aku sebenarnya jujur untuk tahun 2023 tuh kayak gampang goyang dan diadu domba gitu. Seperti itu sih. Karena itu mau masuk tahun politik ya. Mau masuk tahun politik juga. Jadi agak panas gitu. Makanya kita harus yuk bantuin orang yuk gitu tanpa memandang yang seperti itu. Pelajaran yang kita petik sebenarnya kalau ya memang kan ini 5 tahunan kita milih pemimpin, tapi juga jangan apa ya, kita sambut dengan antusias, excited, tapi jangan seperti hidup mati gitu, sehingga bisa sampai musuhan. Itu akan terjadi sebenarnya. Wah, males banget deh. Males banget sih. Males. Makanya aku berharap kalian bisa untuk saling sayang menyayangi gitu. Itu yang aku harapin. Saling untuk membantu satu sama lain tanpa melihat individunya siapa, seperti itu sih. Sangat rentan sekali tahun 2023 ya kalau kau lihat. Sangat rentan sekali karena ini menyangkut udah masuk tahun politik ya. Februari 2024 on Valentine's Day kita akan ke TPS. Semoga kita jaga semua sih, sama-sama kita jaga sebenarnya. Sama halnya dengan aku juga berpesan untuk kita hati-hati dalam menggunakan sosial media. Di tahun 2023 itu lebih sensitif sekali. Jadi apa-apa share ke media itu juga membuat percikan api gitu terhadap orang lain. Jadi pecah lagi gitu. Serem sih. Kita bawa dalam doa. Baik. Kita bawa dalam doa, semoga Tuhan menjaga Indonesia. Dan kita semua sih sebenarnya harus jaga Indonesia. Nanti pasti sudah akan ada siapa calonnya. Ya udah silakan dipilih gitu, silakan. Alam semesta yang akan mengatur itu sih, aku percaya. Amin. Siapapun itu yang akan menjadi seseorang yang besar pada saat nantinya. Udah kayak alam semesta yang udah ngatur lah ya. Betul. Ya. Mau seperti apapun usaha kita, kalau garis tangannya belum presiden ya belum presiden. Belum presiden seperti Jadi itu. kita nggak usah ikut lebih ngotot daripada calon presidennya. Ada lagi, Roy? Apa lagi ya tentang isu perpecahan udah juga, bencana alam juga, alam semesta belum ekstrim. Alam semesta lagi ekstrim. Jadi bisa juga di 2023 ini akan ada bencana. Karena aku kemarin juga sempat ke pantai juga ya, ombaknya pada gede-gede loh. Aku kayak punya feeling, punya firasat, kok udaranya beda ya, kayak kok nuansanya beda ya di udaranya yang aku cium juga. Kok kayak ada sesuatu yang akan datang gitu dalam bencana. Gitu sih. Tapi ya gini, kita terus berdoa semoga itu tidak terjadi gitu. Ya. Dan itu juga sebenarnya tugas kita untuk sama-sama jaga alam sih. Betul. Karena semua ini pasti juga ada kaitannya dengan climate change. Climate change. Banyak hal lah. Banyak hal. Alam semesta ini juga dia akan punya caranya sendiri untuk merespons apa yang dilakukan oleh manusia. Betul, itu benar banget. But sekali lagi kalau kita sama-sama jagain dan kita bawa dalam doa, saya selalu percaya ada hal yang harusnya terjadi tapi mungkin Tuhan kasihan kan, jadi nggak jadi. Betul, gitu. Sama-sama kita bawa dalam doa. So, Roy, gongsi facoy.
Gongsi Fa Semoga Choi. damai sejahtera, rezeki berkelimpahan, Amin, amin. dan kesehatan untuk kamu Thank you. dan Mbak seluruh Rosi. keluarga. Terima kasih. Ya, Gongsi Fa Choi. Gongsi Fa Choi. Gongsi Fa Choi juga buat Anda Gongsi Fa semua. Choi. Sampai di sini Kamar Rosi. Kita jumpa lagi di topik berikutnya. Standby studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.